Iya, karena aku melakukan pekerjaan aku itu gitu. Tapi di semua season of my life, mau nangis nih ngomong ini. Tuhan ada gitu. Mau nangis nih Mita. Gak apa-apa. Welcome to Armita Channel. Selamat Keren, ya? sore Ibu Regina Ivanova. Selamat sore Ibu Armita Hutagalung. Ya kan? Coba nyanyi sedikit dulu. Masya Allah, tiba-tiba gue disuruh nyanyi. Nggak, coba gue tuh kalau misalkan penyanyi yang Gilda banget, gue tuh langsung pengen dengerin lagu ya. Coba. Oh, ini diundang buat jadi radio nih. Kalau gue kan radio rusak, kalau lu kan radio Enggak sesungguhnya. lah, enggak dong. Enggak ya? Sesungguhnya, coba. Ku tak rela. Tapi gue udah rela sih Kak. Ya udah, oke, baiklah. Kalau udah rela ya jangan dipaksain lagi ya. Gimana? Siapa? Hidup. Ini acara apa sih? Ya udah, gue mau nanya. Iya. Gimana Kak? Boleh. Hari-hari apa kehidupan? Since kita baru ketemu lagi 10 tahun lalu ketemu di TV doang. Iya, Guys. benar. Sekarang saya ketemu orangnya secara langsung. Ya, jadi bagaimana Kak? Sibuk apa? Terima kasih Ibu Armita untuk pertanyaannya. Ini kita lagi webinar. Bingung ya dia apa ya? Oke, kabarnya baik. Kehidupan puji Tuhan seru. Lagi expecting a baby. Ya. Terus ya so far dinikmatin aja semuanya. Kerjaan nyanyi udah mulai jalan lagi. Jadi ya pelan-pelan lah. Mudah-mudahan semua bisa kembali ke seperti yang dulu, bisa balik normal lagi. Semuanya. Terima kasih. Ya. Kurang Betul. keras. Ya. Terima kasih. Oke. Hai dokter. Masuk ke segmen 2. Kita ada game nih hari ini. Oke, itu kan tadi kan pembicaraan agak serius. Oke. Gue pengen bawa lo seperti jet coaster yang kadang naik, kadang turun, seperti kehidupan ini, oke? Asik, nyanyi dulu dong, hidup. Sekarang Nyanyi hidup dulu dong. Boleh kan pemirsa? Armita channel. Ini enggak kan? Silakan. Hidup. Padahal kan gue yang nyuruh dia nyanyi. Mohon maaf cepetan saya nih. Ya udah sekarang. Gimana kalau misalnya lu belum pernah kan kalau bayar dia kan mahal kalau gue jadi duet sama dia lagu hidup. Gimana kalau sekarang kita ajak nyanyi bareng duet yuk lagu hidup refnya aja walaupun Kayak aku dia bagian gitar. Kayaknya mungkin dia nggak jeng. hafal tapi nggak apa-apa. Lu mentang-mentang gue baru banget jadi penyanyi. Kagak Lu nggak ya Allah, hafal bentar lagu gue rapi nih biar cakep kalau nyanyi. Iya, bener. Ya kan? Oke. Ya silakan. Hanya karena dia. Oke, silakan. 1, 2, 3. Hanya karena dia yang sayang padamu, hanya karena dia yang cinta padamu, dari tangannya berasal hidupmu. Jangan apa? Jangan sia-siakan waktu yang telah dia berikan. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko-toko CD favorit Anda. Ini ngebayar kayak gini, ini ya dok ya, jangan lupa ya, ntar pas pulang. Gue kayak ngeraba-raba liriknya. Karena Ya guys, udahlah. kalau gua ngajak dia duet, mahal, gua nggak sanggup Nggak usah, biayanya. kita duel aja, duel. Duel aja ya. Duel, iya. Oke. Duel di sini. Duel, oke. Sekarang gua mau tantang lu, Kak. Kan Anda penyanyi. Anda juga sekarang ya. Oh ya udah, makasih. Iya. Nama. Ini isinya Oke. nama. Ini nama, ini judul lagu. Iya. Oke.
Oke, aku dulu yang ambil ya. Yes. Oke. Judul lagunya siapa? Ya, ini kelihatan nih tulisannya nih Regina nih. Rinto Harahap. Coy. Mohon maaf, coy. Aduh. Siapa? Oh, aku makin cinta. Siapa yang nyanyi? Regina. Regina nyanyi. Oke, baik. Lagu ini aku persembahkan. Alah, enggak lah. Jadi lagu Aku Makin Cinta ini kenapa ada histori, karena ini adalah salah satu lagu yang aku nyanyikan waktu di Indonesian Idol kemarin. Itu dapat 3 standing ovation juga dari Dewan Juri. Jadi aku akan nyanyikan ini dengan duduk saja ya, tidak berdiri tentu. ya guys. Iya, silakan. Oke. Ya, silakan. Kamu berdiri ya. Pura-puranya kamu aku yang lagi di Indonesian Idol ya. Oke, terima kasih. Gue penonton dahsyat ya. Ternyata aku makin cinta krim ekonomi. Kamu yang terakhir yang ku cinta. Gue mau nanya deh Kak, Apa ya? suami lu di sebelah lu tiap hari lu nyanyi-nyanyi gini, apa rasanya? Jadi kalau dia minta aku nyanyi pernah. Jadi kayak paling dia kayak dulu giliran pacaran nyanyi-nyanyi gitu, giliran sekarang nggak pernah nyanyi, ya suka-suka gue ya kan, mulut-mulut gue kenapa Jadi disuruh di gue mobil nyanyi. misalnya dia lagi nyetir gitu, saya Iya. nyanyi dong gitu. Pernah kayak gitu. Kapan begitu? Gue kan, maksud gue kan gini loh Kak, gue kan juga pengen gitu loh, gue kan udah masuk ke dunia. 08 09 894 kali Tarik Telkomnet suara. instan. Oke, lanjut ya. Ganti aja. Words. Judul lagu apa? Ayo. Armita. Udah aku intip. Cobalah untuk setia. Ouch. Lu emang kurang ajar lo Sampa, bener? Cobalah untuk setia, ini bagus banget loh lagunya. Betul. Ya kan? Ciptaan Mengajarkan Terry kita Karuslan. tuh untuk Setia. iya, setia lah. Enggak kan, kalau gue kan dari punya pasangan. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat saya punya pasangan lagi, saya pengen setia gitu. Udah pasti harus setia dong, kan? Amin. Cobalah untuk setia. Ya. Mohon maaf, satu kalimat terakhir doang. Setia tuh ada artinya loh. Ya, Setiap tikungan ada. ada. Iya kan? Oke. Luar biasa. Boleh dinyanyikan lagi. Oke. Yang selalu ku inginkan. Ku ingin yang selalu ku nanti. Kau coba untuk mengerti. Apalah arti mencinta? Apalah arti mencinta Dan harus kau sadari. Bila ingin bersamaku, jangan pernah kau ingkari. Cobalah untuk setia. Masihkah aku diinginkan? Tahan. Masih Tahan. Aduh, getar semua nih. Ini kayak gue yang punya acara. tapi suatu saat kalau saya punya pasangan lagi, saya juga akan ngasih lagu itu sama dia. Yes. Cobalah untuk Cobalah ya, Coba siapapun nanti ya yang nonton video ini di masa depan Mita, tolong ya. Masihkah aku diinginkan? Coba ya, makanya coba. Masihkah aku didambakan? Air. Air, mana air? Oke. Oke. Gue gak suka permainan ini. Ya Allah, pas banget lagi. Someone Like Me. Someone Like You ini dulu lagu yang sebenarnya aku agak males nyanyiin. Karena waktu aku nyanyi di kafe, aduh ini udah kayak minum obat nyanyiin lagu ini. Sering banget di request, sekali nyanyi tuh bisa 2-3 kali nyanyiin gitu. Sampai akhirnya kayak
dari ada rasanya sampai gak ada rasanya gitu nyanyi. Tapi ternyata lagu ini juga yang membawa keberuntungan buat aku di Indonesian Idol. Wow. Gitu. Jadi waktu itu zaman masih Twitter ya, ini bisa membawa aku jadi trending topic worldwide pertama kali dengan nyanyi lagu si Someone Like You ini gitu. Jadi ya silakan Mita nyanyikan lagunya Someone Like You. Mbak, tolong dibaca Regina ya. Kalau gua Rengginang, kalau Regina ya. Nih netizen, lu bisa lihat sendiri kan? Oke, berdua ya. Kan tadi aku nyanyi berdua sama kamu terus. Ya, kamu mau apa? Mau nyanyi atau mau nari? Nari aja. Oke, baik. Ya, siap? Standby? Oke. Hitungan ke-15 ya. 1, 2. Berlama-lama kemudian. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Gila. Enggak, suaranya tuh empuk ya, Say. Kayak badannya empuk ya. Kayak lebih dari kayak donat. Oke, ini udah cukup ya, gue nggak mau lagi main-main begini ya. Oke, gue mau nanya nih Kak. Ya. Ya, gue tuh dari tadi kerja sama Kak Regina tuh memang dia orang yang sangat lovable banget. Jadi Bisa diketawain ya, bukan. Oh, iya, Lovable. Bisa diketawain dan lovable. Ya udah lu pikirin aja yang mana yang benar tuh kata-katanya ya. Lovable atau laughable? Enggak, gue tuh jadi gini. Kadang-kadang kita ketemu seseorang, kita tuh bisa ngerasain auranya dari ketika dia hadir di situ. Ada orang yang bawa aura yang bikin kita nggak nyaman. Banyak itu terjadi. Tetapi apa yang lo lakuin like every day since you start the day gitu loh? Apakah oh ya udah, ini gue bukannya sok rohani ya, karena gue juga anaknya nggak rohani amat. Maksudnya apa sih yang lo lakuin sampai maksudnya kok bisa lo maksudnya gue yakin bukan hanya gue doang. Waktu itu gue pernah dengar dari Mas Sabto dan yang lain juga, Regina tuh orangnya begini loh. Maksudnya apa sih rahasianya gitu? Ya. Well, benar ya. Maksudnya aku selalu start my day dengan pasti berdoa gitu, karena buat aku kayak melihat satu hari lagi itu adalah another opportunity gitu. Kayak Tuhan kasih kesempatan gitu buat aku tuh masih bisa perbaikin lagi diri aku masih bisa lakukan hal-hal yang seharusnya terbaik yang aku lakukan gitu. Dan aku percaya dalam segala apapun yang aku lakukan itu aku harus lakukan yang terbaik seperti aku lakuin buat Tuhan gitu. Jadi makanya dalam bergaul pun, dalam aku bekerja, dalam aku membangun hubungan dengan siapapun gitu ya, ya aku pasti pengennya semuanya itu ya untuk senengin hati Tuhan gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, pondasi awalnya harus itu. Such as apa tuh Kak? Ya let's say just be nice sama orang, Yes, gitu. Dan meskipun aku lagi gak oke keadaannya, tapi kan ya bukan berarti aku juga harus kayak tadi kamu bilang gitu, menularkan apa yang aku rasakan yang gak enak semua orang kayak harus tahu gitu. Gak gitu kan. Jadi kayak ya di mana kita berada disitulah ya kan, maksudnya kita menjunjung nilai-nilai yang ada di situ gitu. Sebenarnya kayak let's say hari ini aku kerja gitu, to be honest kalau ngikutin ini aku ngantuk, aku capek, aku lemes, males mau ngapa-ngapain gitu. Tapi kayak ya nggak bisa, aku lagi kerja gitu kayak. Tapi kalau aku udah mulai ngantuk, sorry aku ngantuk nih, kayak aku lemes banget nih kayak. Tapi aku akan bilang gitu kalau apa yang aku rasakan gitu. Ya just be real lah, hanya menjadi diri aku sendiri gitu. Dan balik lagi awalnya aku mau lakukan yang terbaik dalam keseharianku, dalam hidupku seperti aku lagi senengin Tuhan gitu. Boleh nggak kita agak ini kan eksklusif nih
cerita sama Kak Regina. Kalau teman-teman tahu, sebelumnya tuh aku udah pernah wawancara IGTV sama Kak Regina. Itu tuh tenggat banget dapat sambutan yang sangat positif gitu dari ya teman-teman di Instagram, banyak orang yang sebenarnya kita tidak kenal tapi mendengar cerita kakak. Yang gue jujur ya kak ya, gue tuh awalnya kayak bener nggak sih Regina kayak begini? Kayak ini beneran nggak? Karena kan gini ya guys ya, kadang-kadang kalau orang sukses tuh ya, kan dia udah sukses gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya cerita, gue tuh takutnya gini, cerita yang susah-susahnya itu beneran terjadi nggak sih? Karena ada aja kan, tapi kan orang percaya aja karena dia udah sukses, ya nggak? Lo mau bilang dulu sepatu lo terbuat dari plastik atau dari kresek supermarket juga orang percaya aja kalau dia udah sukses, bener nggak? Waktu lu dulu nyanyi, gue nggak tahu tahun berapa. Lu sampai naik motor, Iya. hujan, kepala lu, gue jadi merinding cuy. Lu cuman kepala lu naik motor, lu cuman iniin pakai plastik yang lu bilang? Oh, plastik sampah hitam. Plastik sampah hitam cuy untuk mendapatkan job nyanyi. Ya pada saat itu dibayar senilai 120.000 lah. 120.000 terus lu rela kepala lu tutupin pakai plastik sampah. Ya, abis Nggak, gimana? serius. Nggak, ini gue serius. Serius. Abis gimana? Tapi ya kan itu hidup. Ya kan pilihan. Mau dijalanin apa enggak. Kalau malu sih nggak ada malu sama sekali. Karena memang keadaannya kayak gitu. Dan I love singing banget. Gitu. Jadi kayak, iya karena aku melakukan pekerjaan aku itu happy. Gitu. Tapi di semua season of my life, mau nangis nih ngomong ini. Tuhan ada. Gitu. Mau nangis nih Mita. Gak apa-apa, justru itu yang gue tunggu ya. Tapi maksudnya every person, setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing. Mungkin gue belajarnya dari kisah A, B, kakak belajarnya dari kisah yang lain yang mungkin kalau masyarakat Indonesia belum semuanya tahu kan apa yang terjadi sama penyanyi yang saat ini. Siapa sih yang nggak kenal Regina Ivanova? Siapa? Gue tanya sama lu gitu kan. Tapi Ada. lu nggak tahu background di balik semua itu. Jadi gue kadang-kadang gue suka ketawa sama orang. Kalau misalnya orang tuh mikirnya gini, misalnya contoh, ya iyalah kan keluarganya, ya kan karena bapak ibunya, ya pasti dapat duit segala macam. Dia nggak tahu sampai lo harus pakai kresekan sampah untuk menjadi diri lo yang seperti sekarang. Belajar gue kak, belajar dari kehidupan lo yang terlalu percaya kali ya sama Tuhan bahwa lo mau ada di level minus 0 pun Tuhan nggak pernah ninggalin lo kan? Amin. Never. Never. Nggak pernah. Manusia ninggalin. Manusia berpasti dengan kayak misalnya contoh ya orang tercinta kita kayak orang tua kita nggak tahu sampai kapan umurnya. Betul. Jadi bisa meninggalkan kita, tapi yang nggak pernah bisa meninggalkan kita Tuhan. Yap. Gila Betul. Kak. Sarangi. Nggak Sarah. Nggak salah. Lu sedih ya. Closing gitu. Nggak, tunggu. Gue mau nanya nih kak. Berlama-lama kemudian. Enggak, gue Iya. mau nanya. Kakak married di umur berapa? 35. Pernah nggak sebelum kayak 35 terus kayak kakak ngerasa oh teman-teman gue yang lain udah pada married, gue kapan ya jodohnya? Kayak kakak sampai ke jodoh pun kakak serahin sama Tuhan, ternyata diberikan yang ya the best gitu. Pernah nggak lah. yang kayak minder atau kayak anjir gue belum married sampai sekarang? Pernah banget lah. Manusia kan, masih manusia, pernah pasti. Terus apa tuh yang bikin kakak yakin he's the one? Si suamiku ini. Iya, ya siapa Wah. lagi? Gue pulang ya. Balik. Apa yang bikin aku yakin he's the one? Ya pastinya aku bener-bener strugglingnya sama Tuhan sih, gitu ya. Aku pacaran sama dia 3 tahun. 2 tahunnya itu aku pacaran sama dia tuh akunya gila gitu. Gilanya dalam artian aku sangat sombong. Aku merasa kayak, aduh Tuhan kayak gue tahu deh yang harusnya sama gue tuh yang kayak gimana gitu. Kayak
Jadi aku menjadi Tuhan atas diriku sendiri gitu loh. 2 tahun terakhir aku pacaran sama dia. Jadi ngerasa kayak aku paling tahu masa depan aku. Aku tahu harusnya suami aku tuh yang kayak gimana kerjaannya, orangnya harus yang kayak gimana, harus bisa mimpin aku kayak gitu-gitu. Karena suamiku kan orangnya lembut, terus kayak orangnya baik banget, kayak anak rumahan yang gak nakal, yang gitu-gitulah. Modelnya dia kayak gitu. Jadi buat aku tuh kayak, aduh masa sih kayak gini gitu. Dan akhirnya setelah aku benerin hati juga gitu ya, benerin lagi hubungan aku sama Tuhan gitu. Akhirnya di awal tahun 2020, 4 bulan pertama itu tuh kayak dari saat teduh aku tuh yang aku denger kayak insight yang aku dapat setiap aku baca Bible cuman trust me, I'll be with you, I am with you. Yang terakhir jangan sombong gitu. Itu terus. Padahal ayat mah udah macem-macem tuh, udah pindah 4 bulan saat teduh pasti beda ayat semua dong. Merinding gue. Ya kan? Tapi itu somehow insight yang aku dapat tuh trust me, I'll be with you, I am with you. Dan yang terakhir jangan sombong. Itu terus. Sampai akhirnya aku spend time sama satu orang, ada pemimpin gerejaku di Depok. Ceritalah curhat tentang keluh kesah aku, tentang gimana aku kayaknya deserve someone better nih kak, gini yang seakan-akan pokoknya aku tuh pengen dia tuh kayak mendukung statement aku lah gitu kan untuk kayak udahan gitu sama si Lucky. Akhirnya dia bilang, Gin, kalau abis telepon ini kakak bilang kamu langsung putusin Lucky, kamu bisa. Aku diem. Karena deep down I know sebenarnya aku sayang sama Lucky, tapi my ego is too big gitu. Dan my pride itu gede banget gitu. Akhirnya dia tutup dengan kayak gini. Ingat Gin, Tuhan benci banget sama orang yang sombong. Wah, itu tuh langsung Lu kayak kayak ditampar dong nggak? gue kayak shotgun di pala gue tuh blar gitu, kayak meledak gitu. Serius, jadi kayak 4 jawaban yang apa ya, 4 saat teduh aku, insight saat teduh aku tuh kayak si jangan sombong ini tuh kayak kenceng banget, langsung kayak konfirmasi. Seperti gitu kan? Asli langsung aku nangis kejer banget gitu. Padahal maksudnya come on Gin, Tuhan udah ngomong berkali-kali sama tapi lo bebal, lo nggak mau denger gitu. Sampai akhirnya terakhir kayak mungkin ya Tuhan lewat pakai si Kadame ini, ya udah inget Gin, Tuhan benci banget orang yang sombong. Berapa banyak ditulis di Alkitab gimana Tuhan merendahkan orang yang congkak. Wah, itu langsung gue nangis kejer, tobat, langsung semua yang aku lihat yang buruk tentang suami aku somehow hilang. Dan kayak yang nilai-nilai dia yang plus langsung kayak gue gitu. cinta banget sama nih orang. Wah gila. Serius. Jadi kayak, dan aku tuh orangnya kan suka banget baca-baca quotes gitu ya. One day aku tuh ngeliat postingan di Instagram ditulis gini, choose someone who loves you the way Jesus loves you gitu. Dan aku tuh ngeliat Lucky, ini manusia sabarnya kayak nggak ada habis-habisnya stoknya gitu. Udah aku underestimate, udah aku jelek-jelekin, udah aku cuekin, udah aku, ya pokoknya aku tuh nggak memperlakukan dia sebagaimana seharusnya laki-laki diperlakukan lah gitu. Aku nggak pernah respect dia the way he should be respected gitu. Jadi kayak aduh udah nggak banget gitu. Yet he loves me despite all gitu. Dan ya buat aku itu jawaban Tuhan gitu, kayak ya he's the one gitu. Dan akhirnya sampai hari ini makin aku melihat memang harus dia, nggak bisa yang lain gitu. Jadi waktu dia propose kakak gitu to be a wife gitu, lu udah gak kaget ya sebenarnya? Nggak kaget. Masih sombong berarti? Nggak kagetnya gini. Karena kalau di kita itu harus dipastikan dulu. Jangan sampai nanti si cowoknya propose, nggak mau gue sama dia. Nah satu, cowoknya bisa hurt gitu kan. Jadi kayak pacaran aja kita dipastikan kira-kira akan jadi nggak nih, benar-benar mau sama mau nggak gitu. Jadi dipastiin, oh iya gitu, oh cocok kok mereka karakternya secara ini tuh cocok gitu. Ya udah, jadi Saling melengkapi gitu. Nah pas mau nikah pun, mau tunangan pun dipastiin lagi, are you sure? Nah itu selama 3 tahun pacaran itu, Lucky tuh udah mau lamar tuh udah lama banget deh. Tapi akunya yang kayak enggak, ntar dulu, aku butuh waktu. Gitu, kayak aku pengen bener-bener yakin dulu gitu, apakah bener dia gitu. Dan akhirnya aku dapat jawabannya, langsung aku bilang ke my spiritual mentor, aku bilang,
aku siap kalau Lucky mau ajak aku ke level yang berikutnya gitu. Jadi tinggal tunggu waktunya kapan aku dilamar gitu. Until now and she's expecting a baby. Aduh, bahagia banget ya. Puji Tuhan. Sebelum kita tutup, gue mau nanya, ada nggak cita-cita lo, planning lo untuk di tahun depan apa? Mungkin masyarakat Indonesia pengen tahu atau bagaimana? Harapannya di 2022 melahirkannya lancar. Amin. Nanti. Aku bisa jadi ibu yang baik. Amin. Anakku takut sama Tuhan. Belum Terus, ketahuan ya cewek-cowoknya? Belum ketahuan. Terus amin kalau Tuhan izinkan pengen punya konser sendiri. Amin. Konser apa? Konser ada deh. Oh, oke. Catat ya, garis bawain ya, konser apa? Doakan aja. Oh iya, oke. Ada saatnya gue menjawab konser apa tadi. Gue tahu sih sebenarnya. Pengen ada konser, dan kalau Tuhan izinkan juga aku pengen bikin buku gitu, karena ini udah jadi salah satu cita-citaku, pengen punya buku yang menceritakan tentang hidup aku dari aku nol sampai aku hidup hari ini. Aku pengen kasih tahu gitu loh ke semua orang di seluruh dunia gitu, kayak gimana Tuhan tuh membawa hidup aku sejauh ini gitu. Jadi aku pengen kalau bisa bukunya tuh ditulis dalam 2 bahasa, Indonesia sama Inggris, supaya bukan cuma orang Indonesia doang yang bisa dengerin cerita hidup aku sama Tuhan gitu, tapi aku pengen worldwide, semua orang di dunia ini bisa tahu how amazing Tuhan itu kalau kita bener-bener gitu mau ikut sama dia gitu. Doakanlah ya. Amin. Oke guys, jadi pelajaran yang kita dapat hari ini adalah hidup itu berproses. Hidup harus mengandalkan Tuhan. Yes. Tidak boleh Bong. tidak boleh, dan hidup itu ya ada waktunya. Kalau misalnya sekarang ada yang lagi ngerasa di bawah, pasti akan nanti di atas lagi kalau kita ngandelin Tuhan ya. Tapi kalau yang terlalu somse gitu, ya kita nggak tahu hidupnya Dadah, besok bye-bye. gitu. Jadi Sebenernya. semangat hidup. Janji jangan menyerah. See ya. Thank you so much. Kak. Thank you sayang. Orangnya gue mau kimchi dari bak sundubuji hidup yang diberikan.